Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang ijma, ya, sesuai kisi-kisi santri dapat memberikan contoh penerapan ijma setelah terjadi sebuah khilaf, ya. Tapi tidak menuntut kemungkinan nanti akan keluar takrif-takrif, contoh-contoh, ya, yang ada pada bab ijma. Untuk ini kami menggunakan kitab Qawaidul Asasiyah fi Usul Fiqih karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijma, ya, tetap kita perhatikan lafadz-lafadz, bentuk lafadz Arabnya, ya, karena nanti soal juga akan berbentuk bahasa Arab, ya. Al-ijma secara lughat itu al-azmu, ya, sepakat atau menetapkan, sebuah ketetapan, sebagaimana firman Allah fajmi'u amarakum. Dan dalam istilah ijma adalah kesepakatan semua mujtahid, yakni ulama fikih dalam satu generasi dari umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Kesepakatan tentang hukum syara dari suatu kejadian yang baru, seperti contoh haramnya sholat sebab hadas, ya. Maksud ittifaq sendiri adalah al-ishtirak fi i'tiqad awil qaul awil fi'li sukut awil takrir, ya, kebersamaan dalam sebuah keyakinan atau ucapan, perbuatan, diam, atau penetapan. Sedangkan yang dimaksud dengan ulama fikih adalah mujtahid fikih. Maka oleh karena itu pendapat selain mujtahid fikih tidaklah dianggap, baik nanti itu ahli fikih, ya, yang tidak mujtahid, yang bukan mujtahid, atau ulama usul, apalagi orang awam. Berarti harus mujtahid yang ahli fikih. Ahli fikih belum tentu seorang mujtahid. Yang dikehendaki dengan al-hadisah, sesuatu yang baru adalah segala kejadian hukum syar'i yang baru. Maka oleh karena itu hukum lugawi, hukum akli, hukum duniawi tidak termasuk dalam hal yang bisa diijma'i. Nah, ijma ini adalah sebuah keistimewaan atau kekhususan umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat dahulu tidak ada istilah ijma. Ijma adalah salah satu khususan umat Nabi Muhammad, ya. Ijma itu sendiri adalah sebuah kaidah yang sah, yang telah disepakati dan wajib diambilnya sebagai pedoman hukum. Setelah ijma ini memenuhi syarat-syarat yang telah ditetap. Jadi dalam ijma ini juga ada syaratnya, ya. Keijmaan ini hukumnya, orang yang menetapkan ijma itu semua ada ketentuan masing-masing.
Para ulama mengatakan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad dalam hal syariat adalah ditetapkannya perlindungan untuk tidak bersepakat dalam sebuah kesalahan. Jadi umat Nabi Muhammad ini dilindungi untuk tidak akan bersepakat dalam sebuah kesalahan atau kesesatan, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya Allah menjadikan kalian semua dari golongan umat-umat yang bersifat adil. Sebagaimana juga sabda Nabi, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku untuk sepakat dalam sebuah kesesatan. Nah, kedua dalil di atas menunjukkan bahwa ijma ulama ini dapat dijadikan sebuah hujah yang wajib untuk diikuti. Ya. Yang dimaksud adalah ijma ulama umat Nabi Muhammad, bukan ijma umat-umat Nabi yang terdahulu. Nah, ada beberapa hal penting dalam bab ijma. Yang pertama, ijma sebagai hujah pada setiap generasi atau semua generasi. Ya. Sesungguhnya ijma itu berlaku atau mengikat terhadap orang-orang yang ada pada generasi terbentuknya ijma dan generasi seterusnya. Ya, seumpama ijma ditetapkan pada generasi kedua, maka generasi kedua, ketiga dan seterusnya itu wajib mengamalkan hasil ijma tersebut. Dalilnya adalah firman Allah yang diartikan, yang artinya adalah dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka biarkanlah ia seluasa mungkin terhadap kesesatannya yang telah dikuasai. Ya. Itu masa atau berlakunya sebuah ijma. Yang kedua adalah inqirat atau habisnya generasi dalam terbentuknya sebuah ijma. Apakah disyaratkan atau tidak? Ya, jawabannya tidak disyaratkan dalam keabsahan ijma untuk inqirat atau habisnya generasi ulama tersebut. Oleh karena itu, jika sebuah ijma telah ditetapkan oleh seorang mujtahid pada generasi tersebut, maka mujtahid pada masa itu dan yang seterusnya tidak boleh menentang ya setelah ditetapkannya sebuah ijma. Akan tetapi menurut pendapat lain disyaratkan adanya sebuah inqirat, habisnya generasi mujtahid, dengan dalil diperbolehkannya perubahan ijtihad dan pendapat mujtahid, maka boleh dikembalikan lagi atau tidak melakukan ijma yang pernah ditetapkan. Maksud pendapat kedua ini, jika ulama mujtahid dalam generasi berikutnya telah menetapkan hukum sebuah kejadian ya, maka tidak boleh menggunakan hukum ini, tetapi hukum yang telah dihasilkan oleh mujtahid berikutnya ini sementara dimauqufkan sampai ulama mujtahid pada generasi yang sebelumnya yang telah menetapkan sebuah ijma itu habis. Setelah habis baru boleh menggunakan hukum yang telah disepakati pada generasi kedua. Itu menurut pendapat yang kedua. Sedangkan hal penting yang ketiga adalah berpalingnya ya atau seorang mujtahid atas sebuah hukum yang telah ditetapkan. Jadi tidak boleh bagi golongan mujtahid ya untuk berpaling atau kembali dari hukum yang telah ditetapkannya, kecuali bagi orang atau bagi orang yang mengikuti pendapat kedua, yakni pendapat yang mensyaratkan untuk inqirat, habisnya generasi. Maka menurut pendapat kedua ini boleh bagi seorang mujtahid untuk berpaling dari hukum yang telah ditetapkan sekalipun generasi itu belum habis.
Yang keempat adalah hukum yang keluar dari seorang yang segenerasi dengan mujtahid, ya. Ahli fikih tapi bukan mujtahid. Itu. Dan juga dianggap sebagai ijma adalah ucapan yang keluar dari seorang ahli fikih segenerasi dengan orang mujtahid, meskipun bukan ahli fikih, yang kemudian orang ahli fikih tersebut dimasukkan dalam golongan mujtahid yang segenerasi. Ini sama ya dengan pendapat yang kedua yang mensyaratkan inqirat. Akan tetapi menurut qaul sahih, perbedaan hukum dari ucapan orang ahli fikih yang bukan mujtahid tidak dapat merusak, mencela ya hukum yang telah ditetapkan, dan tidak boleh kembali menentang atau kembali kepada pendapat yang sudah ditetapkan. Itukah yang keempat. Jadi boleh menurut pendapat yang kedua, jika ada seorang ahli fikih yang bukan mujtahid menentukan sebuah hukum, maka itu bisa dikatakan mujtahid. Dan yang kelima adalah ijma' fi'li atau qauli. Sebuah ijma' itu dapat dihasilkan dengan sebuah ucapan seorang mujtahid atau perbuatan mujtahid. Jadi ada ijma' fi'li, ada ijma' qauli. Yang pertama dinamakan ijma' qauli, ya, seperti lafaz ya juzu kada, yahrumu kada, boleh ini, haram itu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ijma' fi'li, seperti perbuatan seorang mujtahid, maka perbuatan tersebut menunjukkan sebuah hukum, boleh, hukum wajib, hukum sunnah, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah ijma' sukuti. Nah, ijma' sukuti inilah yang paling banyak keluar di soal-soal IW tahun sebelumnya. Ya, ijma' sukuti itu adalah sebagian mujtahid mengucapkan sebuah hukum, sebagian lainnya diam tapi tanpa sebuah pengingkaran, ya, tanpa mengingkarinya. Itu adalah ijma' sukuti. Ya. Istilahnya untuk sama perhatikan ada istilah ba'dul, ya, yaskutu, ya, itu adalah ijma' sukuti. Perhatikan lafadznya juga. Di dalam ijma' sukuti ada perbedaan pendapat apakah dinamai ijma' sukuti atau hanya ijma' saja tanpa ada qayyid sukuti, ya. Dalam hal ini ada perbedaan secara lafaz, secara bahwa dilihat dari sukut, ya, diam, itu sebagai tanda atas keridhaan atau kemarahan, ya, ketidaksetujuan, ya, menunjukkan sampainya setiap perkataan atau perbuatan dan habisnya tenggang waktu yang dapat menganalisis dari masalah tersebut atau hukum yang telah dihasilkan dengan ijtihad. Dalam hal ini apakah prasangka tersebut mengarahkan atas kecocokan diamnya sahabat dan ucapan sahabat yang lainnya. Jadi masih perbedaan. Jadi lafaz asukut, diam itu kan ada kala diam karena iya, ada kala diam karena marah, ya. Ada kan seorang yang ketika marah itu diam saja, ya. Nah, apakah ini nanti cocok dengan ucapannya? Kalau tanda-tandanya ridho, ya cocok. Kalau tandanya marah berarti ngambul istilahnya, ya, berarti nggak cocok. Nah, oleh karena itu dalam kok indikasinya masih ada dua antara ridho dan tidak ridho atau marah, ini ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang pertama, ya cocok, ya, diam itu cocok dengan keridhoan, ya, maka dikatakan cocok dengan ucapan sahabat. Ketika menurut pendapat pertama ini yang mengatakan cocok, maka ijma' sukuti bisa dijadikan hujah, meskipun dalam penamaannya nanti tidak dinamakan ijma' saja, melainkan dengan kata-kata ijma' sukuti.
Tapi menurut pendapat kedua ini tidak cocok karena dimaknai dengan makna asuh tuh, kemarahan. Jadi tidak cocok dengan ucapan para sahabat atau perbuatan para sahabat sehingga dia marah kemudian hanya diam saja. Nah, kalau menurut pendapat kedua ini maka secara hakikat ijma sukuti tidak bisa dinamakan ijma. Dan apakah bisa dijadikan hujah ijma sukuti ini? Pendapat Asoh bisa dijadikan hujah secara mutlak. Kesimpulannya ada beberapa perbedaan. Menurut Qil bisa dinamakan ijma saja. Menurut Qil lain bisa dijadikan hujah tapi bukan ijma melainkan ijma sukuti. Menurut Qil lagi bukan hujah ya juga bukan dinamakan ijma. Dan hal penting yang ketujuh adalah ijtihad para sahabat. Para sahabat semuanya adalah bersifat adil dan terpilih, tetapi beliau berbeda-beda tingkatannya ya, dalam pengetahuan atau riwayat. Ada yang ahli fuqaha, ada yang ahli fatwa, ahli riwayat, ahli hafad ya, ada yang menjadi imam-imam mujtahid. Berarti jika dari golongan para sahabat yang ahli mujtahid terdapat atau ada ucapan yang menetapkan sebuah hukum dan hukum tersebut ditetapkan berdasarkan ijtihadnya sahabat yang ahli ijtihad atau mujtahid, bukan karena kemaukufan, maka ucapan ahli sahabat ijtihad itu untuk golongannya sahabat yang ahli ijtihad sendiri dan tidak menjadi hujah, tidak bisa menjadi hujah untuk golongan sahabat-sahabat lain. Misal tidak bisa jadikan hujah untuk ahli fatwanya para sahabat ya, sahabat ahli riwayat itu tidak bisa. Berarti ya untuk para itu, untuk ahli mujtahid itu sendiri ya, secara sepakat ya, dan juga bukan untuk ulama-ulama lain. Itulah 7 hal yang perlu diperhatikan dalam bab ijma. Sebagai tambahan akan saya tampilkan nadam-nadam bab ijma karena khawatir ada nadam-nadam usul fikih yang masuk, karena memang kan sudah dari awal saya sampaikan sebenarnya kitabnya itu menggunakan Tajilud Turuqat untuk kelas 1, kelas 2 Luma, kelas 3 Ghayatul Wusul ya, tapi kita menggunakan kitab ini. Banyak sih istilahnya karakter lafadznya itu sama, tapi kalau kita tidak melihat kitab lain bisa jadi nanti kebingungan. Jadi ada untuk bab ijma itu ada sekitar 10 nadam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Huwa ijma itu huwa ittifaqu kullu ahli asyri ay ulama fiqh dunan nukhari ala tibari hukmi amri qad hadas syar'an ka hormati sholati bila kisah. Ini kan sama, secara contoh-contoh juga sama, seperti haramnya sholat sebab hadas, ittifaqu ahli kul asyri ya, wa ihtaja ibil ijma min dil ammah ya, dan lain sebagainya ya. Seperti tadi berlakunya ijma wa kullu ijma'in fa hujjatun alaman ba'dahu fi kulli asrin ya kan. Setiap ijma itu jadi hujah bagi orang setelahnya setiap generasi. Cuma inkirat asrul lam yustarot ya, tidak disyaratkan untuk inkirat tadi ya kan. Yahsulu al ijma bil aqwal min kulli ahli wa bil af'al. Ijma itu ada qaul, ada af'al. Wa qaulil ba'di haitsu baki fa'al. Ini juga menjelaskan tentang ijma sukuti, ucapan sebagian dan sebagainya lagi ma'as sukuti ya, diam.
Suma sahabi qaulu an madhabi, ya ini qaul sahabi tadi yang sudah saya jelaskan ya, dan lain sebagainya ya. Diperhatikan nazamnya, kalau bisa diingat-ingat, dihafalkan dan lain sebagainya, barangkali nanti masuk. Yang terakhir adalah contoh-contoh soal IW bab ijma tahun sebelumnya ya. Di situ ada yang saya temukan 3 ya. Di situ yang pertama ya, ma ittafaqa ali al-ba'du wa fa'ala al-ba'dul akhar walam bukan walim, walam yadhar minal bakin qaulun wala i'tirad, hadza ma yusamma bi ya, sesuatu yang disepakati oleh sebagian atau dilakukan oleh sebagian yang lain, tapi yang lainnya tidak ada ucapan atau i'tirad ya, keberpalingan, kebertentangan, maka ini dinamakan adalah ijma sukuti ya, ada istilah ba'dun. Yang kedua, al maksud bi syar'in min qablina wa kullu ahkam ya Pak ya, kalau sebelumnya berarti nah itu kita adalah nabi ya, qablal islam awi nubuwwat di sayyidina Muhammad, belum nak Islam kan hanya punya nabi Muhammad. Yang ketiga, ijma sukuti huwa ayati al ulama bi hukmin ya, ijma sukuti adalah ayati al ulama memberikan hukum ya, wa yaskutu al bakun waqad alimu bi, wa yaskutu al bakun wala ya'lamu, berarti jawabannya A. Wa yaskutu al bakun, yang lain diam, waqad alimu tapi telah mengetahuinya, yang lain tidak diam, enggak mungkin. Wa yaskutu al bakun, yang C walam tapi tidak tahu apa hukumnya, tidak mungkin, berarti jawabannya A. Nah, itulah kadang soal ibarat soal itu tidak sama ya, dibuat sendiri dengan arti pemahamannya seperti ijma sukuti ya. Kalau yang sebelumnya kan sudah jelas, contohnya ada ma ittafaqa ala al-ba'du, ada istilah al-ba'dunya. Nah, tapi kalau di sini ijma sukuti adalah dan lain sebagainya ya. Tapi diperhatikan karakter dari kalimatnya. Untung-untung nanti ketika ujian ada yang memberikan pemahaman ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.